this funky smelling sleeping bag? Who to help unload my stuff? I'm curious. Since you joined us, you've been nothing but... Life has recently changed in a way. So now You're around right now. But stranger is one of life. Rock Glide! Rock Glide! Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series animasi The Legend of Aang episode 28-30. Di bagian sebelumnya, Aang sempat dihakimi dan dibawa ke pengadilan di sebuah desa karena avatar terdahulu yakni avatar Kyoshi pernah menghabisi pemimpin mereka yang bernama Chin. Hingga pada akhirnya, avatar Kyoshi merasuki tubuh Aang untuk memberikan penjelasan. Setelah pergi dari desa itu, Aang, Katara, dan Sokka pergi ke sebuah turnamen pengendali tanah. Di sana mereka menemukan guru yang cocok untuk Aang, yaitu Top. Lantas Aang pun berusaha membujuk Top agar mau mengajari dirinya mengenai pengendalian tanah. Pada awalnya Top berusaha menolaknya, akan tetapi karena Top merasa terlalu dikekang oleh kedua orang tuanya, Top pun diam-diam pergi dari keluarganya dan ikut berpetualang bersama Aang. Di sisi lain, Zuko terlihat pergi meninggalkan pamannya sendiri dan tiba di sebuah desa. Di sana, Zuko banyak mengingat kejadian mengenai masa lalunya yang begitu tragis. Scene berlanjut pada malam harinya ketika Aang, Katara, Sokka, dan Top sedang beristirahat, tiba-tiba saja Top merasakan sesuatu yang mendekat. Lalu mereka berempat pun memutuskan untuk bergegas menjauh dari area tersebut. Usut punya usut, sesuatu yang bergerak mendekat itu merupakan sebuah mesin tempur yang kemungkinan milik negara api. Lance, this funky smelling sleeping bag? Who to help unload my stuff? I'm curious. Since you joined us, you've been nothing but... Selang beberapa saat, sewaktu mereka kembali beristirahat, Top lagi dan lagi merasakan mesin tempur yang kembali mendekat. Alhasil, Aang, Katara, Sokka, dan Top pun memutuskan untuk kembali pergi. Hingga pada akhirnya mereka tiba di sebuah perbukitan. Baru saja mereka beristirahat, mesin tempur yang mengejar mereka lagi dan lagi mendekat ke arah mereka. Kemudian keluarlah 3 orang dari mesin tempur itu, yakni Azula, Mai, dan Tayli, yang mereka pernah lawan sebelumnya di kota Omashu. Azula, Mai, dan Tayli kemudian mencoba mengejar dan memberikan serangan kepada Aang, Katara, Sokka, dan Top. Sembari bersiap untuk pergi, Top menggunakan pengendalian tanahnya untuk menghalangi dan menghambat ketiga musuhnya. Setelah itu, Top segera naik ke punggung Appa dan mereka berempat pun kembali terbang menjauh. Appa, yip yip! I can't believe those girls Think we could have taken him. are the thing that took my bending away. We've been up all night with no... And something always happens! Pada keesokan harinya terlihat mesin tempur negara api terus saja mengejar Aang, Katara, Sokka, dan Top. Di hari yang sama, nampak Zuko juga sedang mengikuti jejak dari mesin tempur negara api. Sementara itu, Appa secara tiba-tiba tertidur karena merasa ngantuk karena tidak tidur semalaman, yang mengakibatkan mereka semua terjatuh di sebuah hutan pinggiran sungai. Saat mereka mendarat, Top langsung menyalahkan Appa atas apa yang telah terjadi. Menurutnya, negara api terus mengikutinya karena mereka mengikuti jejak dari bulu Appa yang terus berjatuhan. Jika saja bulu Appa tidak rontok, maka seharusnya negara api tidak mungkin menemukan jejak mereka. Tak terima Appa disalahkan, Aang pun menjadi begitu marah dan membentak-bentak Top. Hingga akhirnya Top pun memutuskan untuk memisah dan pergi sendirian. Setelah Top pergi, Aang mulai berpikir sebuah rencana untuk mengumpulkan bulu Appa dengan cara membasahinya, dan akan menggunakan bulunya untuk membuat jebakan palsu. Di sisi lain, saat Top sedang berjalan sendirian, ia secara tiba-tiba menyadari kalau ada seseorang di sekitarnya. Sehingga Top pun mencoba memberikan gertakan kepada orang itu. Setelah menggunakan kekuatannya, Top mulai menghampiri orang itu yang ternyata adalah Iroh. Di waktu yang sama, Azula, Mai, dan Tayli tiba di pinggiran sungai di tempat Appa dimandikan sebelumnya. Di sana mereka bertiga menemukan jejak bulu Appa yang sedang basah dan bertebaran ke dalam hutan. Merasa curiga dengan bulu yang basah itu, Azula pun memutuskan untuk membentuk 2 tim. Yang mana Azula akan mengikuti arah bulu Appa, sedangkan Mai dan Tayli akan pergi ke arah yang berlawanan. Di sisi yang berbeda, Aang nampak sedang membuat jejak buatan dengan cara menebar bulu Appa sampai ke sebuah desa yang tak berpenghuni. Setelah bulu yang ia tebarkan habis, bukannya segera pergi, Aang justru berduduk sambil menunggu kedatangan Azula. Sementara itu terlihat Sokka dan Katara sedang dikejar-kejar oleh Mai dan Tayli. Hingga pada akhirnya mereka terjatuh di seberang sungai.
Menyadari sedang dikejar, Katara pun mencoba menggunakan elemen airnya untuk menyerang Mai dan juga Tai Li. Tak tinggal diam saja, Sokka juga berusaha membantu Katara untuk menyerang. Namun sayangnya, tangan dan kaki Sokka sempat dibuat tak berdaya oleh Tai Li. Bahkan Katara juga sama sekali tak dapat bergerak lagi saat ia berhadapan dengan Mai. Untung saja mereka berdua berhasil terselamatkan oleh kibasan buntut apa yang membuat Mai dan Tai Li terlempar jauh. Pada sore harinya, terlihat Azula akhirnya tiba di sebuah desa tak berpenghuni dan bertemu dengan Aang. Di sore yang sama, nampak Top yang sedang duduk dan minum bersama dan Iroh sambil ngobrol santuy. Di sana, Iroh bercerita kepada Top kalau ia sedang mencari keponakannya bernama Zuko. Bukan tanpa alasan, Iroh berpikir meskipun Zuko tak ingin Iroh di sampingnya, tapi dia tahu kalau sebenarnya Zuko sangat membutuhkan dirinya. Setelah mendengarkan curhatan dari Iroh, Top seketika merasa tercerahkan. Ia pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan Iroh sendirian. Life has recently changed in a way. So now You're around right now. But stranger is one of life. thank you for what you said. Kembali ke desa tak berpenghuni. Di sana, secara mengejutkan Zuko datang dan ingin menghalangi Azula yang ingin menangkap Aang. Melihat hal demikian, Azula pun memulai pertarungannya dengan menyerang Zuko dan Aang secara bersamaan. Akibatnya terjadilah pertarungan antara Aang, Zuko, dan Azula yang saling menyerang satu sama lain. Pada saat itu, yang dilakukan oleh Aang hanyalah berusaha melarikan diri dari kejaran dan serangan yang dilontarkan oleh Zuko serta Azula. Hingga akhirnya Aang terjebak di sebuah reruntuhan bangunan dan tidak dapat bergerak kemana-mana lagi. Karena Aang itu dikelilingi oleh api dari Azula. Selang beberapa saat, tiba-tiba saja Katara dan Sokka datang memberikan bantuan kepada Aang. Tak hanya Sokka dan Katara saja, Paman Iroh juga datang untuk menghampiri Zuko. Sewaktu Aang, Katara, dan Sokka mencoba menyerang Azula, Top pun tiba dan langsung menyerang Azula. Setelah itu, Aang, Katara, Sokka, Top, Zuko, dan Iroh bersama-sama mulai mengepung Azula sendirian. Meskipun begitu, Azula secara mengejutkan mampu memberikan serangan tiba-tiba ke arah Iroh sampai membuatnya terluka. Kemudian, Aang, Katara, Sokka, Top, dan Zuko pun langsung memberikan serangannya kepada Azula secara bersamaan yang membuat sebuah ledakan yang cukup besar. Selepas ledakan itu terjadi, tanpa disadari, Azula pergi dan menghilang begitu saja. Kemudian, Aang, Katara, Sokka, dan Top pun kembali melanjutkan perjalanan. Hingga pada malam harinya, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Pada keesokan harinya, Aang mulai mempelajari pengendalian tanah bersama dengan Top. Good morning, Ifutov. Hey, you know, A rock. Sounds good. Is your stance. Okay, you ready to give it a try? Di sisi yang berbeda, terlihat Iroh yang baru saja terbangun dari pingsannya pasca mendapatkan serangan dari Azula. Baru saja terbangun, Iroh langsung mengajak Zuko untuk berlatih, dan tujuan agar Zuko dapat mengalahkan Azula. Di waktu yang sama, Aang nampak sedang menjalani latihan yang sangat keras dari Top. Di sana, Aang mendapat begitu banyak latihan mengenai pengendalian tanah, mulai dari sikap batu dan yang lainnya. he's doing something wrong, maybe a gentle nudge. Kembali kepada Iroh, ia terdengar sedang menjelaskan kepada Zuko mengenai pengendalian petir yang merupakan ekspresi murni dari pengendalian api tanpa penyerangan. Petir sama sekali tidak didorong oleh kemarahan atau emosi pengendali api. Untuk melancarkan teknik pengendali petir, dibutuhkan ketenangan dalam pikirannya. Menurut Iroh, setiap manusia memiliki dua energi yang mengelilinginya, yaitu energi yin dan yang atau energi positif dan negatif. Dan semua pengendali api yang mampu mengendalikan dan memisahkan kedua energi tersebut. Jika seseorang tidak mampu memisahkan keduanya, maka ia tidak akan dapat menciptakan keseimbangan. Sedangkan untuk menciptakan petir, seseorang harus mampu menyeimbangkan keduanya, sehingga energi yin dan yang akan bersatu dan tidak saling berbenturan. Dan begitu seseorang akan mampu menciptakan petir. Lalu Iroh mulai mempraktikkan serta menunjukkan cara untuk menciptakan petirnya. Sesudah Iroh menunjukkan tutorialnya, Zuko pun langsung mencoba untuk mempraktikannya. Akan tetapi pada percobaan awalnya Zuko gagal melakukannya.
Sementara itu Top mulai meningkatkan tingkatan latihan kepada Aang untuk mempelajari pengendalian tanah. Top berencana akan mengelindingkan batu yang begitu besar dari atas tebing ke arah Aang, lalu Aang dan mata tertutup akan menghentikan batu tersebut. Sewaktu batu yang digelindingkan mulai mendekati Aang, bukannya menghentikan batu itu, Aang justru melompat untuk menghindarinya. Sehingga Top pun menjadi begitu marah kepada Aang. Merasa tak tega melihat Aang dimarahi oleh Top, Katara pun mengajak Aang untuk beristirahat sambil mempelajari pengendalian air. Sama halnya dengan Aang, Zuko juga mengalami kegagalan dalam latihan menciptakan petir. Oleh karena Zuko gagal terus, Iroh berencana akan mengajari Zuko sebuah jurus pengendalian api yang tidak diketahui oleh Azula. Ia menjelaskan kalau api adalah elemen kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat negara api yang memiliki kehendak dan keinginan, serta energi dan dorongan untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Tanah adalah elemen kekokohan yang dimiliki oleh masyarakat kerajaan tanah yang beragam dan kuat serta gigih dan juga tangguh. Udara adalah elemen kebebasan yang dimiliki oleh para pengembara udara yang melepaskan diri dari kekhawatiran akan duniawi, serta menemukan kedamaian dan kebebasan. Sedangkan air adalah elemen perubahan yang dimiliki masyarakat suku air yang mampu beradaptasi terhadap banyak hal. Masyarakat suku air memiliki rasa solidaritas yang dalam dan memiliki cinta yang mampu menyatukan mereka dalam menghadapi apapun. Dengan mempelajari orang lain memahami elemen dan bangsa lain, seseorang dapat mencapai keutuhannya sebagai manusia. Iroh mengatakan kalau teknik yang akan diajarkan kali ini adalah teknik yang dia pelajari dari pengendali air. Of the 4 elements, but it can make you about to teach you is one I learned. Pada sore harinya, sewaktu Aang sedang bermeditasi, tiba-tiba saja Katara menghampirinya sambil memberitahu kalau Sokka menghilang dan belum kembali. Merasa cemas, Katara dan Aang langsung berpencar untuk mencari Sokka. Hingga selang beberapa saat, Aang menemukan Sokka yang sedang terjebak di dalam tanah. Oleh karena Aang tidak dapat mengendalikan tanah, Aang pun mencoba menggunakan pengendalian udaranya untuk mengeluarkan Sokka dari dalam tanah. Akan tetapi, semua upayanya gagal. Tak berselang lama datanglah seekor binatang kecil berupa rusa taring pedang bersama dan ibunya yang tampak sedang bersiap menyerang Aang dan Sokka. Di sore yang sama, Iroh pun mulai mengajari Zuko mengenai gerakan-gerakan pengendali air yang dapat membantu memperkuat pertahanan Zuko. Dengan gerakan pengendali air itu, Zuko akan mampu mengalihkan dan mengalirkan energi petir yang menyerangnya. Untuk mengalirkan energi petir, Zuko perlu memanfaatkan sumber energi dari dalam tubuhnya yang terletak di perut dan disebut sebagai lautan Chi. Dari perutnya, Zuko harus mengarahkannya ke arah atas untuk mengeluarkan energi petir dan menggunakan tangannya. Yang perlu Zuko perhatikan adalah energi petirnya yang tidak boleh melewati jantungnya. Jika tidak, Zuko akan meninggoy dalam hitungan detik. Can you feel your own chi? Come on, you've got to. Setelah mempelajari gerakan-gerakannya, Zuko ingin mempraktekannya dan meminta Iroh untuk menyerangnya dengan petir. Mendengar permintaan Zuko, Iroh pun menjadi begitu terkejut dan langsung menolak permintaannya. Oleh karena pamannya tak mau menyerang dengan petir, Zuko pun memutuskan untuk mencari petir yang dapat menyambar dirinya. Kembali ke Aang dan Sokka. Di sana Aang nampak sedang berusaha mengusir rusa taring pedang yang terus-menerus menyerang mereka. Setelah berhasil mengusirnya, terlihat Top yang ternyata dari tadi hanya menonton Aang dan Sokka tanpa memberikan pertolongan. Kemudian Top meminta Aang untuk melakukan praktek pengendalian tanah dengan menggunakan kuda-kuda yang sama seperti sebelumnya saat ia mengusir rusa taring pedang, yaitu berdiri tegak. Alhasil secara mengejutkan, Aang pada akhirnya berhasil mengendalikan tanah dan menjadi pengendali tanah. You tried the positive reinforcement, didn't you? The key is being completely rooted. Di sisi yang berbeda, di tengah-tengah hujan yang begitu lebat, terlihat Zuko sedang berteriak ke arah langit sambil meminta petir untuk menyambar dirinya. Singkat cerita, Aang, Katara, Sokka, dan Top terlihat sedang bepergian menuju sebuah tempat bernama Mystic Flame Oasis. Sampai di sana, mereka masuk ke sebuah restoran dan bertemu dengan seorang arkeolog dari Universe Bang Sing Se, yaitu Profesor J. Menyadari kalau Zay adalah seorang ahli antropologi, mereka pun mencoba meminta sebuah peta dari Zay untuk mengetahui di mana letak negara api. Sayangnya, peta milik Jay sama sekali tidak terdapat letak negara api. Menurut Jay, kemungkinan peta yang menunjukkan daerah negara api ada di perpustakaan Wan Sitong. Menyadari hal demikian, Aang, Katara, Sokka, Top, dan Zay pun bersama-sama menuju perpustakaan tersebut. Di tengah-tengah, mereka secara tak sengaja menemukan sebuah bangunan yang kecil yang berbentuk seperti kubah. Ketika mereka mencoba memeriksanya, mereka pun menyadari kalau sebenarnya bangunan kecil itu adalah perpustakaan Wan Sitong yang terkubur oleh pasir.
Tanpa berlama-lama lagi, mereka semua terkecuali Top mulai memasuki perpustakaan Washington melalui sebuah celah yang terdapat di kubah. Baru saja masuk ke dalam, mereka dikejutkan dengan sebuah suara misterius, lantas mereka berempat langsung bergegas untuk bersembunyi. Usut penyausut, suara itu ternyata berasal dari sebuah burung hantu yang dapat berbicara. Meskipun mereka berempat sedang bersembunyi, tapi burung hantu itu ternyata telah menyadari keberadaan mereka. Burung hantu itu memberitahu kalau dirinya adalah roh Washington yang membawa perpustakaan Washington dari dunia roh ke dunia manusia. Burung hantu Washington kemudian mencoba menyuruh mereka berempat untuk segera pergi, karena dia tidak suka ada manusia yang mempelajari ilmu pengetahuan hanya untuk menyingkirkan sesama manusia seperti masyarakat negara api. Lalu Aang memberitahu kalau dirinya sebagai avatar berjanji tidak akan menyalahgunakan pengetahuan yang ada di perpustakaan Washington. Mendengar hal demikian, Washington pun bersedia membiarkan mereka berempat untuk membaca buku di perpustakaannya dengan satu syarat. Syarat yang diberikan oleh Washington yaitu mereka harus membuktikan kalau mereka benar-benar peduli terhadap ilmu pengetahuan dan menyumbangkan sedikit pengetahuan mereka ke perpustakaan tersebut. Untuk membuktikan kepedulian terhadap ilmu pengetahuan, Profesor J langsung memberikan sebuah buku kepada Washington. Diikuti juga dengan Katara yang memberikan gulungan pengendali air, Aang yang memberikan gulungan identitas dirinya, dan Sokka yang memberikan sebuah tali yang telah tersimpul. Setelah itu, Aang, Katara, Sokka, dan Profesor J pun diperbolehkan oleh Washington untuk membaca di perpustakaannya. Beberapa saat kemudian, Aang, Katara, dan Sokka mulai menjelajahi perpustakaan untuk mencari informasi tentang negara api. Pada saat itu, Sokka menemukan sebuah perekaman mengenai hari tergelap bagi negara api. Mereka bertiga kemudian masuk ke sebuah ruangan yang memiliki bendera negara api. Mereka menemukan seluruh ruangan yang telah dihancurkan dan hangus terbakar. Di sana mereka sempat melihat seekor rubah yang bertindak seolah-olah ingin menunjukkan sesuatu. Alhasil mereka pun mulai mengikuti rubah itu. Hingga pada akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan planetarium. Di dalam ruangan planetarium, mereka dapat melihat apa yang terjadi di masa lalu. Hanya dengan menentukan tanggal dan waktunya saja. Lantas Sokka pun mencoba menulis tanggal dan waktu yang ia dapat. Lalu Sokka pun mencoba menulis tanggal dan waktu yang ia dapat dari perekaman yang bertuliskan hari tergelap bagi negara api. Lalu seluruh ruangan pun mulai menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi pada hari tergelap negara api. Seketika seluruh ruangan menjadi gelap, yang mana pada hari itu ternyata sedang terjadi gerhana matahari. Hal demikian membuat mereka tersadar kalau sebenarnya pada hari di mana gerhana matahari terjadi, negara api kehilangan kekuatannya. Dari informasi itu mereka berencana akan memberitahukannya kepada kerajaan tanah agar mereka dapat menjatuhkan negara api. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba Washington datang dan merasa kecewa karena ternyata Aang, Sokka, Katara, dan J berniat ingin menggunakan pengetahuan dari perpustakaan hanya untuk berperang sesama manusia. Dan penuh amarah, Washington mulai menggunakan kekuatannya untuk menyerang mereka dan menenggelamkan seluruh perpustakaan. Now, I am going to protect knowledge back. No one Building! We've got to get out of here! already know too much. Di luar area, Top ini terlihat sedang berusaha menggunakan elemen tanahnya untuk menahan perpustakaan agar tidak tenggelam ke dalam pasir. Sementara itu, Aang, Katara, Sokka, dan Zay nampak sedang berusaha kabur dari kejaran Washington. Di tengah-tengah pelariannya, tiba-tiba saja dia berhenti dan mencoba menenangkan Washington. Tak tinggal diam saja, Aang pun bergegas menolongnya dan cara menyerang Washington hingga membuatnya terlempar. Bukannya bergegas melarikan diri, Sokka justru mengajak Aang, Katara, dan Zay kembali masuk ke ruangan planetarium untuk melihat kelanjutan dari hari gelap negara api. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba Top dan Appa dikepung dan diserang oleh para bandit pengendali pasir. Di area dalam, Aang dan Sokka terlihat baru saja tiba di ruangan planetarium. Di sana mereka berdua bergegas untuk memeriksa informasi yang terjadi sebelum gerhana matahari. Kembali ke area luar, di sana nampak Appa yang sedang diculik dan dibawa oleh bandit pengendali pasir. Menyadari hal demikian, Top pun mencoba menolongnya. Akan tetapi ia gagal menolong Appa karena ia harus menahan bangunan perpustakaan yang harus tenggelam. Sementara itu, Katara dan Momo di dalam perpustakaan sedang dikejar-kejar oleh Washington. Selang beberapa saat, datanglah Aang dan Sokka yang mencoba menyelamatkan Katara dari Washington. Pada saat Aang, Katara, dan Sokka yang pergi melarikan diri, Profesor J justru memilih untuk stay dan tidak pergi kemana-mana. Karena ia merasa kalau perpustakaan Washington ada surga baginya. Setelah itu, Aang langsung bergegas terbang naik ke permukaan bersama dan Sokka dan Katara. Baru saja tiba di permukaan, Aang menjadi begitu terkejut ketika melihat Top yang hanya sendirian tanpa apa.
Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.